Wis pirang dino iki ning kene? Apa nih? Sapi iki wis pirang dino ning kene? Yo, 5 dino ya. dak kowe rene kae no, bengi-bengi kae no. 5 dino ya. Iya. Ini katanya sudah 5 hari di sini dan kemarinnya itu dicek oleh dokter. Siap ya? Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dan balik lagi di channel yang sama, youtuber dari Bandar Lampung, Nadilang Atahir. Pada kesempatan di video kali ini saya ada di kandang sapi milik Mbah Padiran, yang mana beliau memelihara sapi dengan sistem breeding ataupun ini pemula. Jadi buat para teman-teman dimanapun anda berada, wabil khusus subscribernya Nadilang Atahir, saya doakan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu sukses dalam menggapai cita-citanya. Oke, buat para teman-teman, saya sama Mbah Padiran habis pulang ngarit, jadi setelannya seperti ini. Jadi buat para teman-teman di sini, Mbah Padiran ini beli sapi yang katanya sudah bunting. Namun di sini kita lihat bareng-bareng dan seperti apa sapi super yang sudah bunting. Mudah-mudahan di video kali ini dapat memotivasi wabil khusus pemula maupun yang sudah senior. Kita harus lebih hati-hati lagi dalam memilih tujuannya membeli indukan ataupun sapi yang sudah benar-benar bunting. Yuk kita lihat guys. Oke, buat para teman-teman, ini adalah salah satu sapi super jumbo lah ya. Ini barusan didapat kemarin sore sekitar 2 hari inilah ya. Jadi buat para teman-teman, ini kita jelaskan berulang-ulang kali buat para teman-teman. Kita harus teliti dalam membeli sapi berketujuan, yaitu sapi bunting ya, ataupun sapi yang benar-benar sudah positif bunting. Jadi buat para teman-teman, ini Mbah Padiran ini sebenarnya kecewa ya dengan membeli sapi yang katanya sudah bunting sekitar 6-7 bulan jalan. Nah memang kalau memang kita melihat sapi sebesar ini, mungkin siapapun orangnya pasti akan terkecoh karena dari besarnya dan juga gemuknya. Dan ternyata sapi ini bunting cuman beberapa bulan, namun sudah positif. Nah di sini buat para teman-teman, ini sekalian kita jelaskan ciri-ciri sapi indukan super ya. Kalau di kampungnya Nadilang Atahir, kalau sudah seperti ini memang bisa dikatakan jos gandos ya. Dari kepalanya juga besar banget ya. Dari kaki depannya juga sama aja. Ini menandakan nantinya kalau memang sapi ini sudah bunting besar, dia akan mampu menopang badannya. Dari tempurung, batok ataupun kaki sepatunya itu bulat ya, kokoh seperti batok kelapa. Dan dengkulnya itu ataupun lututnya itu besar-besar bener guys. Nah kita ngelihat dari belakangnya ya, dari belakang juga sama aja. Ini sapinya juga memang lagi berdiri lah ya. Ini kaki belakang juga jos gandos, meskipun ini agak lengkuk, agak L sedikit ya. Namun tempurung sepatunya ataupun kakinya juga bagus banget. Ini kayak tempurung batok dah, seperti itu. Dan dari badannya ataupun dari perutnya itu besar bener ya, karena ini memang bener-bener super guys. Dari belakang juga apa ya, pinggulnya ataupun pahanya, bokongnya tuh lebar bener, dan ekornya juga besar bener ini guys. Nah ini, jadi di sini buat para teman-teman sekaligus kita bercerita antara kesalahan pembeli ataupun
kesalahan si penjualnya. Nah, jadi buat para teman-teman nih, Mbah Padirannya seperti ini. Kasihan ya. Beliau berketujuan membeli sapi indukan super karena ini bagus benar, tergiur dengan bagusnya dan juga besarnya. Ini katanya sudah bunting 7 bulan, namun ternyata ini adalah salah satu prediksi kesalahan pembeli ataupun si penjualnya, guys. Nah, di sini buat para teman-teman, saya berulang-ulang kali sama teman-teman di luar sana, kalau memang kita membeli benar-benar untuk mencari indukan super, kalau memang kita mencarinya itu dengan positif bunting, kalau memang kita juga nggak tahu dengan ciri-cirinya, lebih baik kita langsung to the point sama si penjualnya, boleh dirogoh apa enggak. Nah, jadi tidak ada suatu keganjalan atau permasalahan di antara kedua belah pihak. Seperti itu. Bisa dicek dokter yang berketujuan, bisa dipastikan ini bunting berapa bulan. Jikalau sudah bunting 3 bulan apa 4 bulan, kalau memang sudah seperti itu, semuanya tidak akan kecewa. Yang pastinya ini sudah bunting. Namun di sini karena sudah bilang apapun apa yang si penjualnya ini sudah bunting positif 7 bulan ya, 6 sampai 7 bulan, dan akhirnya si pembelinya juga ya sedikit tidak percaya. Namun beliau memang apa ya, karena tergiur dengan besarnya sehingga beliau meyakini bahwa ini sapi sudah bunting sekitar 7 bulan. Nah, dan ini sebenarnya kalau Mbah Padiran ini cuman ngikut aja lah ya, karena dianggap anaknya itu beliau sudah mengetahui bahwa sapi bagus dan sapi bunting itu dia tahu, yang membeli itu adalah anaknya, guys. Nah, jadi buat para teman-teman, dan ternyata sapi yang sudah dikatakan bunting ini memang sudah positif bunting, namun ini baru menginjak 2-3 bulan setelah hasil kemarin ya. Kemarinnya ini udah wis pirang dino iki? Wis pirang dino? Wis pirang dino iki ning kene? Apa nih? Sapi iki wis pirang dino ning kene? Yo, 5 dino ya? dak kowe rene kae no, bengi-bengi kae no. 5 dino ya? Iya. Ini katanya sudah 5 hari di sini, dan kemarinnya itu dicek oleh dokter andalan mbahnya, dan ternyata ini baru bunting 2 sampai 3 bulan. Nah, seperti itu. Jadi buat para teman-teman di sini ya, memang ini sudah positif, namun kekecewaannya karena sudah hamil 7 bulan. Namun saya katakan kembali buat para teman-teman, kalau memang kita memilih indukan, kalau memang kita memang berniat membeli sapi yang sudah bunting, kita jangan usah ragu, kita langsung cek sama dokternya kepercayaannya masing-masing. Jikalau si penjualnya menerima, apapun itu resikonya kita lakukan. Kalau memang tidak terima, kita jangan membelinya, karena di situ juga kita harus hati-hati dengan niat tujuan si penjualnya, guys. Oke, buat para teman-teman, ini adalah salah satu bukti kesuksesan ataupun keseharian beliau, anak-anaknya Mbah Padiran dengan bekerja sehari-hari, yaitu serabutan dah, yang pastinya bisa terkumpulkan uang sebesar 21 juta, bisa membeli sapi 1 ekor ini. Nah, jadi buat para teman-teman, namun di sisi lain saya berulang-ulang kali mengatakan kepada beliau Mbah Padiran dan juga anaknya, kalau bunting di 2 bulan sampai ke 3 bulan itu rentan dengan isi kandungnya, guys. Karena ini masih benar-benar harus dijaga dengan apa ya, keagresifannya, dan juga terjaga dari dia istilahnya dengan pola dia, apalagi sampai kepleset bisa mengakibatkan keguguran, guys. Dan juga dari jenis ataupun dari makanannya seperti itu,
yang dapat melongsorkan rahim si kandungan sapi ini, seperti daun randu ya, daun kapuknya seperti itu jangan dikasihkan, dan juga daun-daun mantang ataupun muntul seperti itu jangan dikasihkan, karena itu berbahaya, bisa mengencerkan ataupun bisa melorotkan si kandungan si sapi ini guys. Jadi buat para teman-teman, saya ulangin lagi, meskipun sapi ini sudah besar, kita jangan terpancing dengan apa yang dikatakan kebuntingannya, karena sapi besar itu memang susah bener untuk diprediksi, untuk kebuntingannya tuh susah bener. Namun saya pribadi ini masih 50-50 guys, masih 50-50 kalau memang ini bener-bener bunting. Karena sapi besar ini saya berulang-ulang kali juga menanyakan kepada dokter, kalau sapi besar ini memang cara ngeceknya juga terkadang susah mas bro, kata dia gitu. Karena kenapa, saking besarnya, dan juga kadang tangan saya itu tidak sampai ke kandungannya seperti itu, karena saking besarnya seperti itu. Jadi buat para teman-teman, ini kembali lagi ke teman-teman semua yang mau membeli sapi bunting ya, dengan postur tubuhnya yang seperti ini, bodinya seperti ini, saya himbau ataupun saya berulang-ulang kali harus hati-hati guys. Nah, oke, mungkin itu saja yang bisa saya dapat. Mudah-mudahan di video kali ini bisa dapat memberikan wawasan yang ingin beternak sapi ataupun pemula, sehingga di video kali ini bisa menjadikan suatu gambaran yang tepat ataupun yang bermanfaat. Nah, dari bokongnya juga memang besar bener guys. Ini bisa dikatakan sapi majer juga bisa seperti itu guys. Oke, mungkin itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.